Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Hanya oleh karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan, kita ada sampai saat ini. Kita tahu kondisi saat ini semakin sulit, semakin membuat kita khawatir, semakin membuat kita takut. Tetapi satu hal yang Bapak Ibu Saudara dan saya yakini, bahwa di dalam Tuhan ada pertolongan. Di dalam Tuhan ada jawaban. Oleh sebab itu, mari kita arahkan hati kita. Kita arahkan mata kita tertuju kepada Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kita boleh menikmati kehadiran Tuhan. Dan hadirat Tuhan boleh kita rasakan dalam setiap pribadi lepas pribadi. Kita mau sama-sama angkat pujian ini. Kita katakan, Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Yes Tuhan, terima kasih. Glory, terpuji namamu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Biarlah pujian ini menjadi kerinduan kita pada pagi hari ini. Kita rindu menikmati kehadiran Tuhan. Kita siap menerima lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Kita mau sama-sama katakan pujian ini dengan kerinduan dan sepenuh hati kita. Tuhan aku rindu, yes Tuhan. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Semua katakan ku rindukan. Yes, Tuhan. Saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Saat ini, Tuhan. Saat ini, Tuhan. Saat ini, Tuhan. Haleluya, Jesus. Haleluya.
Kami rindu untuk senantiasa meninggikan nama Engkau. Glory Jesus. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Yes, amen. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan nama-Mu Tuhan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Yes Tuhan, hanya kemuliaan-Mu Tuhan yang mampu mengatasi bumi. Hanya kemuliaan-Mu Tuhan yang mampu mengatasi setiap tantangan kehidupan di dunia ini. Oleh sebab itu Bapa, pada pagi hari ini hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan, kalau Engkau memberikan anugerah-Mu, kasih-Mu kepada setiap kami anak-anak-Mu, untuk kami boleh datang bersekutu kepada Engkau Tuhan, mencari wajah-Mu, menikmati hadirat Tuhan, merasakan lawatan Tuhan, karena kami percaya Tuhan, di dalam Engkau kami merasakan, mendapatkan pertolongan. Oleh sebab itu Bapa, bawa kami terus Tuhan, untuk terus masuk dalam hadirat Tuhan, untuk merasakan lawatan Tuhan. Kami percaya Tuhan,
Kuasa-Mu tidak Engkau batasi. Saat ini Engkau mampu bekerja di tengah-tengah keluarga kami masing-masing dalam rumah tangga kami Tuhan. Engkau mampu bekerja dalam setiap rumah kami Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan di hadirat-Mu pada pagi hari ini. Engkau boleh hadir dalam setiap pribadi kami masing-masing. Terpuji nama-Mu Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, Engkau bawa untuk lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Dan kami serahkan seluruhnya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Apapun permasalahan dalam kehidupan kita, apapun keadaan yang ada di sekitar kita, satu hal yang harus kita ingat, bahwa Tuhan selalu ada buat hidup kita. Kita boleh bersandar dan berserah hanya kepadanya. Kita andalkan dalam segala hal langkah hidup kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Melalui doa, Tuhan akan memberikan jawabannya. Kita angkat pujian, doa mengubah segala sesuatu. Keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku. Ku berdiam diri menantimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depan kita sering mengecewakan perasaan kita, di depanku mengecewakan perasaanku. Ku menutup mata menantimu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya. Dan bila doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Setiba tang air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan tidak seperti yang kita harapkan, seringkali kita kecewa. Kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku. Ku menutup mata menantimu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar yang didoakan dengan yakin, Tuhan akan memberikan jawabannya. Benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya. Dan bila doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti batang air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang
segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Kami percaya kepadamu, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau mengatakan, berfirman bahwa doa mengubah segala sesuatu. Itu sebabnya, pada keadaan seperti ini, kami berdoa, berseru-seru kepadamu. Doa mengubah segala sesuatu. Biar itu jadi dan nyata kiranya dalam kehidupan kami, maupun bagi semua yang kami doakan, bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, karena itu berbicaralah pada pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan. Urapan-Mu kiranya ada atas kami, sehingga kami boleh memahami akan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pada pagi hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya beri judul Implementasi Misi dan Pemuridan. Ini khotbah yang diberikan oleh GBI mungkin dalam rangka ulang tahunnya yang ke-50 ini. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 7. Ayat 1 berbunyi begini. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Saudara, saat-saat sekarang ini kita perlu kuat. Dan kekuatan itu datang dari Tuhan. Banyak hal melemahkan kita. Banyak hal membuat kita jadi kecil hati, tawar hati. Tapi Tuhan bilang, jadilah kuat. Karena kasih karunia Kristus Yesus ada di dalam kita. Yang sering terjadi mungkin kita tidak merasakan bahwa kasih karunia Tuhan itu ada dalam kita. Dan kita ganti dengan keluhan-keluhan yang tidak ada habisnya. Tapi yang benar adalah kasih karunia Kristus ada dalam kehidupan kita. Dengan berbagai macam cara. Setiap orang mungkin berbeda. Tapi kasih karunia Kristus itu ada dalam kehidupan kita. Saya dan saudara tidak ditinggalkan sendiri. Tidak ditinggalkan sendiri. Dan pada saat ini, dunia sedang susah, saudara. Dunia sedang susah. Mereka menantikan jalan keluar. Dan jalan keluar ada pada Kristus. Dan Kristus ada pada kita. Itu sebabnya kita perlu memperhatikan kalau saat-saat seperti sekarang ini. Untuk misi dan pemuridan. Di dalam firman Tuhan 2 Timotius 1 ayat yang kedua dikatakan, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikan apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Jadi saudara-saudara, dalam keadaan dunia seperti ini, ya, ingat kita punya panggilan untuk memberitakan kabar baik. Dalam keadaan dunia yang sedang putus asa, tawar hati, saya dan saudara punya panggilan untuk memberitakan kabar baik. Sebab apa? Kita memiliki kabar baik. Di dunia kabarnya kabar celaka, tapi kita punya kabar baik. Dan itu adalah satu hal yang penting. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi. Firman Tuhan kita sudah dengar lama. Lama kita sudah mendengar firman Tuhan. Pikirkan ulang akan firman-firman itu. Lalu, kepada Timotius, Paulus, dan kepada kita, Paulus bilang, percayakan itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Nah, di sinilah terkandung itu, maksud misi, pemberitaan tentang firman Allah dan pemuridan. Saudara-saudara, apakah sulit melaksanakannya? Mungkin tidak juga. Karena sasaran pertama itu Yerusalem.
Yerusalem, Yudea sampai ke ujung bumi. Sasaran pertama Yerusalem. Apa artinya? Lingkungan kita. Orang-orang yang terdekat dengan kita. Anak, mantu, besan, cucu. Kalau kita sudah punya apa? Sudah tua, sudah ada cucu, ya buyut kalau memang sudah ada buyut. Tapi orang-orang yang terdekat dengan kita dan lingkungan kita, lingkungan kerja atau lingkungan rumah. Karena sasaran misi adalah orang-orang yang dekat dengan kita, yang mengenal dengan secara pribadi kehidupan kita. Maka misi dan pemuridan ini harus menyatu dalam gaya hidup kita sehari-hari. Bukan kadang-kadang dilaksanakan. Nah, kalau saya khotbah di muka saudara, penampilan gini kan kadang-kadang. Nggak boleh setiap hari. Kalau setiap hari aneh juga. Tapi itu misi, penampilannya bukan gini, saudara. Penampilan untuk misi itu gaya hidup kita sehari-hari. Gaya hidup kita sehari-hari. Karena itu berkenaan dengan Yerusalem, lingkungan hidup kita. Bukan kadang-kadang dilakukan, tapi terus-menerus. Karena kan di rumah. Jangan biarkan anak saudara sesat, jangan biarkan menantu saudara sesat, jangan biarkan cucu saudara tidak mengenal Tuhan, jangan biarkan mertua saudara tidak mengenal Tuhan. Tapi mereka mengenal gaya hidup kita sehari-hari. Kalau gaya hidup kita tidak mencerminkan kehidupan Kristus, ya misi dan pemuridan akan gagal. Karena anak itu kan bukan diajar yang masuk dalam hati anak itu. Teladan. Kadang-kadang kita heran, anak kecil kok bisa ngomong kayak gitu ya? Saya bilang, ya enggak heran, Mboke ngomong kayak gitu. Ya, mamanya ngomong kayak gitu, masuk direkam anaknya lalu keluar dalam omongan gitu. Jadi saudara-saudara, dalam pelaksanaan misi dan pemuridan kita mesti jaga kehidupan kita karena panggilan tersebut menyatu dalam seluruh aspek kehidupan kita. Tidak ada satu bidang pun kehidupan kita yang tidak bicara soal misi dan pemuridan. Meneladani, memberitakan melalui pola hidup kita. Atau boleh dikatakan, misi dan pemuridan itu harus menjadi way of life kita. Untuk itu Rasul Paulus menasihatkan agar kehidupan setiap orang Kristen meneladani 3, prajurit, olahragawan, dan petani. Tiga-tiganya harus menjadi teladan dan contoh bagi orang Kristen. Prajurit, olahragawan, dan petani. Ada ciri-ciri khas dari masing-masing itu. Kenapa tidak disebut prajurit saja, olahragawan, petani? Karena masing-masing punya ciri khas yang mesti menjadi teladan, menjadi mempengaruhi pola hidup kita. Ya, namun ada persamaannya di antara ketiganya. Kesamaan antara ketiganya adalah prajurit, olahragawan, dan petani. Itu semuanya memang mau komit untuk bekerja keras sepenuh hati. Maksudnya olahragawan bukan olahragawan yang kadang-kadang main badminton, nanti kieng main itu sih bukan olahragawan, itu hobi namanya. Kalau olahragawan, mereka akan lakukan terus-menerus. Nah, kesediaan untuk bekerja keras, petani, olahragawan, prajurit itu sedia untuk kerja keras. Mereka untuk mengimplementasikan, untuk menyatakan, untuk melaksanakan tugas yang mereka emban. Begitulah orang Kristen, saya dan saudara. Untuk menyatakan, mengimplementasikan, melaksanakan misi dan pemuridan, itu yang kita harus lakukan. Bekerja keras dan berjuang dengan segenap hati, dalam segala bidang kehidupan. Nah, maksudnya gini, saudara. Kalau bangun jam 12 siang, ya, nggak bisa ibadah, saya bangunnya jam 12 siang gitu. Ya, sudah itu sepanjang hari cuma malas-malasan di rumah. Nah, kalau pada mertua punya mantu kayak gitu, kapan bertobatnya mertuanya? Coba, meskipun mantunya khotbah tiap hari, kapan akan bertobat istrinya? Bekerja keras dalam setiap aspek kehidupan. Itu, mencerminkan kehidupan Kristen. Ya, jadi sudah, orang Kristen tidak dipanggil untuk bermalas-malasan. Sekaligus dia dipanggil sebagai prajurit, olahragawan, dan petani. Bukan cuma sebagai prajurit, tapi juga sebagai olahragawan. Bukan cuma sebagai olahraga prajurit dan olahragawan saja, tapi juga sebagai petani. Baru tujuan misi dan pemuridan itu akan ada hasilnya. Baru tujuan kita untuk misi membawa orang ke dalam kerajaan Allah
dan pemuridan membuat orang menjadi dewasa dalam Tuhan, baru ada hasilnya. Ya. Nah, jadi yang pertama sebagai prajurit, Paulus bilang gini, yang harus dicontoh dari prajurit. 2 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4. Menderita sebagai seorang prajurit yang baik bagi Kristus. Seorang prajurit yang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saudara, prajurit itu berkeras, bekerja, berjuang, dan banyak juga yang sampai mati. Menderita. Banyak orang pikir, ini nggak ada perang kan, tentara nganggur. Enggak, saudara. Tentara nggak pernah nganggur, saudara. Meskipun ada perang, prajurit nggak pernah nganggur. Ada pelatihan-pelatihan yang mereka harus jalani setiap sesuai dengan jadwalnya. Dan itu pelatihan-pelatihan yang berat. Pelatihan-pelatihan yang berat. Ya, satu kali waktu saya masih bekerja di rumah sakit tentara, kan tidak ada perang. Satu kali ada satu prajurit dikirim ke sana dalam keadaan tidak sadar. Tidak sadar. Kenapa? Latihan berat. Dan dia udara mungkin panasnya seperti ini, atau lebih panas lagi, dan dia kena heat stroke. Heat stroke. Tersengat matahari, panasnya matahari. Berat, saudara, jadi prajurit. Kalau saya kan enak, panas cari ruang ber-AC. Ya, AC-nya kurang dingin, didinginkan lagi. Ya, didinginkan lagi. Prajurit nggak bisa gitu, saudara. Nggak bisa gitu. Ya, ya, prajurit tadi nggak tertolong, saudara, nggak tertolong sampai meninggal. Prajurit itu berat pekerjaannya. Nah, berjuang untuk apa dia lakukan? Dia lakukan bukan untuk dirinya sendiri, untuk negara. Prajurit tidak memikirkan kepentingan dirinya sendiri, tapi prajurit berjuang untuk negaranya. Kita sebagai prajurit Kristus, bagaimana? Di profesi kita masing-masing. Di dalam bidang pekerjaan kita masing-masing, kita adalah prajurit Kristus, dan di situ kita berjuang bagi Kristus, bagi kerajaan Allah, untuk memenangkan jiwa bagi Kristus. Dan segala hal ini kan kita lakukan pertama di keluarga dan lingkungan kita. Tujuannya untuk kerajaan surga. Coba pikir, saudara. Ya, kadang-kadang kalau sudah kadung keluarganya meninggal, tanya, Om, saya nanti masih bisa ketemu lagi enggak ya? Jadi saya bingung jawabnya. Tapi gampang kalau mau ketemu lagi. Hidup dalam dosa, dua-dua, pasti ketemu di neraka. Ya, hidup aja dalam dosa, pasti ketemu di neraka. Tapi kepinginnya ketemu di sorga. Kalau ketemu di sorga, kan saudara harus melakukan ini. Misi. Terutama dalam keadaan susah seperti sekarang ini. Misi penting. Memberitakan kabar baik, pengharapan kepada mereka. Misi itu berarti memberitakan kabar baik, memberikan pengharapan kepada mereka. Ada Yesus yang menolong. Ada Yesus di dalam kesusahannya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah keuntungannya bagi kerajaan sorga. Jadi, saudara-saudara, sebagai prajurit Kristus, kita harus berjuang sekuat tenaga melalui misi pemenangan jiwa dan pendewasaan jiwa itu melalui pemuridan. Untuk apa? Menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan Kristus Tuhan, komandan kita, bukan untuk kepentingan dan keuntungan sendiri. Menyenangkan hati Tuhan. Itu motivasi ini mesti ada dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Bahwa kita melakukan ini untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan kemudian, kalau prajurit tidak mementingkan diri sendiri dan prajurit tidak mengharapkan sesuatu bagi kemuliaan diri sendiri, tapi untuk kemuliaan Tuhan, maka yang kedua dikatakan, kita adalah olahragawan. Seorang olahragawan, dikatakan di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang kelima, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang olahragawan juga bekerja keras. Kalau dia memang olahragawan yang full sebagai itu, saudara tidak ada pertandingan juga dia bekerja keras. Bekerja keras menjaga staminanya, berlatih, ya, berlatih setiap hari. Ada seorang yang pernah bercerita di pelatnas itu, pagi bangun harus lari, sudah latihan, sore lari lagi push up, segala macam setiap
hari walaupun tidak ada pertandingan. Berjuang untuk menjaga stamina di titik yang tertinggi. Saudara-saudara. Dan kalau ada pertandingan, dalam pertandingan seorang olahragawan harus berjuang sampai akhir pertandingan. Dan kalau enggak ya didiskualifikasi toh. Saya capek. Gitu. Ya enggak dapat apa-apa. Berjuang sampai akhir pertandingan. Dan yang seharusnya dipegang teguh oleh semua olahragawan adalah, tadi dikatakan, bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Dalam Alkitab dikatakan gitu. Jadi, sportivitas tidak melakukan kecurangan. Tidak melakukan kecurangan. Harus memenuhi semua aturan pertandingan. Sampai akhir. Dan tujuan akhir dari olahragawan adalah juara. Tadi dikatakan, memperoleh mahkota sebagai juara. Juara. Mendapat medali dan kehormatan. Sebagai prajurit, kita memikirkan menyenangkan hati Tuhan. Tapi di pihak lain, kita adalah olahragawan. Berjuang, kita mendapatkan mahkota kehormatan sampai akhirnya. Saudara-saudara, dalam kegiatan misi dan pemuridan, semua orang Kristen bertindak sebagai olahragawan, sportif. Tidak memakai cara-cara yang curang. Ya, dalam misi, kita sportif, tidak memakai cara-cara yang curang. Segala sesuatu kita lakukan melalui profesi kita masing-masing, dalam profesi kita masing-masing, tidak melakukan cara-cara yang curang. Dalam pemenangan jiwa, kita tidak melakukan black campaign. Kan ini mau apa? Ada pemilihan, apa namanya itu ya? Pilkada. Mau ada pilkada. Biasanya kalau sudah gini, ini musim marak, black campaign. Dalam melaksanakan penginjilan, dalam melaksanakan misi, kita tidak memakai black campaign, saudara. Kita tidak memakai cara-cara yang curang. Ya, menjelek-jelekkan agama orang lain. Pokoknya mendiskreditkan ini, itu. Kita tidak pakai cara-cara yang gitu. Tidak boleh pakai cara-cara yang gitu. Kita harus sportif. Kita harus sportif. Ya. Dan yang dapat bertahan sampai akhir pertandingan, dialah yang mendapat mahkota dan kehormatan. Sebagai prajurit, tujuan kita menyenangkan hati Kristus. Menyenangkanmu, senangkanmu. Gitu sebagai prajurit, ya. Tapi, serentak sebagai olahragawan, ada janji mahkota. Ada janji kehormatan bagi kita. Lalu yang ketiga, kita adalah petani. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-6, begini. Seorang petani yang bekerja keras, haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Seorang petani yang bekerja keras, haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-6. Seorang petani, kerja terus sampai panen. Antara musim menabur sampai musim panen, itu petani itu capek. Ada saja dikerjakan di sawahnya. Kalau tidak, panennya bisa gagal. Menyiangi rumput, menjaga perairan, burung, hama, macam-macam. Dia harus jaga. Dan yang menyolok pada seorang petani adalah ketekunannya, saudara-saudara. Ketekunannya. Tapi hasil panennya, dialah yang lebih dulu menikmati. Sebagai orang Kristen, kita harus belajar dari petani, saudara. Bekerja. Petani itu menabur benih. Menabur benih itu semula kelihatannya hilang, benihnya dilempar ke tanah, ya. Kalau dalam perumpamaan Tuhan Yesus, bahkan ada benih yang jatuh di pinggir jalan, hilang benih itu. Hilang benih itu. Kalau dia sudah dalam keadaan kekurangan, dia masih menabur lagi, dia tambah kekurangan. Tapi kalau nggak menabur, nggak panen. Banyak orang Kristen kan berpikir gitu, saya sendiri kurang, ya, saya sendiri kurang, gitu. Nah, saudara-saudara, petani itu dalam keadaan kurang atau tidak, bahkan petani di Indonesia kadang-kadang mesti utang benih pun dilakoni. Meskipun orang Kristen tidak boleh berutang, ingat itu ya, saya cuma secara singkat. Begitu pentingnya menabur benih bagi seorang petani. Saudara-saudara, kita adalah bekerja sebagai orang yang menabur benih. Semula kita kelihatan kehilangan benih itu. Semula kelihatan upaya yang kita lakukan dalam
kesaksian kita, pemuridan kita, anak diomongin tidak mau nurut lah segala macam lah ya, mertua juga diomong tidak mau dan seterusnya, kelihatannya sia-sia. Tapi jangan lupa, mereka memperhatikan kehidupan kita. Mereka memperhatikan kehidupan kita. Ya. Jadi meskipun kita semula menabur kelihatannya hilang, menabur kebaikan hilang, tidak ada balasannya. Pokoknya hilang semua yang kita tabur kelihatannya. Ya. Tidak memberi hasil. Tapi Injil itu tidak pernah lenyap tak berbekas. Injil itu tak pernah lenyap tak berbekas. Ya. Dengan ketekunannya, pada akhirnya petani menuai panen yang berlimpah dari apa yang ditaburnya. Dan dia yang lebih dulu menikmati hasil panennya, bukan orang lain. Tepat seperti itulah yang akan dialami oleh kita. Sebagai prajurit Kristus kita cari kesenangan Tuhan. Tapi serentak kita adalah olahragawan, kita berjuang, kita tahu nantinya kita dapat mahkota. Sportif tapi ya. Lalu diberkati, tekun. Petani itu kan tekun. Diberkati, saudara. Tekun menabur dan menjaga benih Injil yang kita taburkan. Kita akan menikmati berkat Tuhan. Kitalah yang pertama menikmati berkat Tuhan. Jadi saudara-saudara, dunia sedang menantikan kita. Mereka sedang susah. Mereka sedang susah. Saya pikir kenapa demo kemarin besar-besaran. Orang frustrasi semuanya. Kebetulan ada kesempatan dilampiaskan ke kemarin itu. Mereka sedang susah, frustrasi. Yang ditunggu apa? Kabar baik. Kabar baik. Kita punya itu kabar baik. Kenapa kita bilang, ya kita sendiri susah lah. Masa dalam keadaan susah gini kitanya mesti misi? Ya harus, saudara-saudara ya. Harus, justru ini dibutuhkan. Nah, dengan demikian, jiwa-jiwa dimenangkan untuk kerajaan sorga. Kita menyenangkan hati Tuhan. Kita menang dengan sportif sampai akhir, dapat mahkota dan kehidupan. Kita tekun sampai akhir menuai, kita menikmati berkat Tuhan. Saudara, lengkaplah yang kita terima. Lengkaplah yang kita lakukan. Tuhan senang. Kita senang. Ya toh? Dapat mahkota, diberkati, Tuhan senang. Kerajaan surga diperluas. Amin, saudara-saudara. Mari kita berdoa, kita akhiri dengan lagu Ku Tetap Setia, Ku Tetap Setia. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia, memenuhi panggilan, menerapkan, melaksanakan panggilan misi yang Tuhan berikan kepada kita. Ku tetap setia, ku tetap setia. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari
biar ku tetap setia sampai selama-lamanya. Biar ku tetap setia, biar ku tetap setia, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu ini datang membawa jemaat semuanya. Ada banyak di antara mereka yang pada saat ini juga dalam keadaan menderita. Tapi Engkau berfirman supaya kami kuat di dalam Tuhan, dalam seluruh kuat kuasanya. Tolonglah ya Tuhan, supaya jemaat ini apapun yang mereka hadapi, mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Karena mereka memiliki yang baik, yang berasal dari Tuhan. Sadar bahwa kami semuanya memiliki yang baik, yang berasal dari Tuhan. Terlalu banyak apa yang Kau beri. Tuhan, tolong supaya mata kami, hati kami dicelikkan untuk melihat apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami ada sampai hari ini karena kasih karunia-Mu. Tuhan, pimpin kami. Dunia di dalam keadaan yang jauh lebih susah dari kami. Berita baik itu kami punya. Berita pengharapan itu kami punya. Ajarlah kami, tolong Tuhan, tolonglah kami, tolong Tuhan. Supaya kami mengimplementasikan, justru dalam keadaan seperti ini, melaksanakan misi dan pemuridan itu. Pada orang-orang yang mengeluh, kepada orang-orang yang menderita, kepada orang-orang yang kehilangan pengharapan. Untuk kemuliaan Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu. Tapi juga sekaligus menyebabkan kami Tuhan, kelak menerima mahkota, kemuliaan. Dan sekarang juga kami diberkati oleh-Mu. Tolonglah setiap jemaat Tuhan ini. Tolonglah kami semuanya ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dan pada akhirnya saudara-saudara, terimalah berkat dan perlindungan dari Bapa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus melimpah, mengawali kehidupan saudara, dan persekutuan dalam Roh Kudus mempersekutukan kita dari saat ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Kita nyanyikan Kami Memuji Kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Selamat pagi menjelang siang, Tuhan berkati. Shalom, berjumpa kembali dengan saya Endang. Kita akan menyimak Christian Update untuk sepekan. Hal yang pertama, doa pagi diadakan setiap hari pukul 8 di Sekretariat GBI Raja Wali. Bagi Bapak Ibu yang rindu, doa pagi
boleh datang setiap hari pukul 8 di sekretariat. Yang kedua, ibadah WBI diadakan setiap hari Rabu pukul 9.30 di sekretariat. Yang ketiga, ibadah remaja diadakan setiap hari Sabtu pukul 5:30 sore di sekretariat. Kami menghimbau Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak-anak remaja, mari kita dorong untuk selalu bersekutu dalam Tuhan dalam ibadah remaja setiap hari Sabtu. Untuk ibadah umum diadakan setiap hari Minggu pukul 8 di channel bawah ini saudara ya, ingat. Pukul 8 pagi. Jangan lupa untuk di like, komen, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasi lonceng untuk saudara bisa mengupdate ibadah yang terbaru GBI Raja Wali Cirebon. Berikutnya adalah ibadah dewasa muda yang diadakan pada pukul 5 sore, bertempat di kantor sekretariat GBI Raja Wali. Hal berikutnya, bagi saudara, Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan sukarela, atau persembahan ucapan syukur, bisa mentransfer di bawah ini. Ke rekening di bawah ini ibu-ibu ya. Atau Bapak Ibu bisa datang ke sekretariat, memasukkan ke kotak persembahan. Demikian juga untuk sekolah minggu. Bagi ibu-ibu yang atau bapak-bapak yang rindu memberikan persembahan untuk anak-anak sekolah minggu, bisa ditransfer ke rekening di bawah ini atau datang ke sekretariat. Demikian recent update minggu ini bersama saya dengan Endang. Kita akan berjumpa kembali dengan recent update minggu depan. God bless you.